Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1597, kamu ini keras kepala. Thomas Kean. Febriansu sangat gembira, seolah-olah dia telah merebut sedotan terakhir. Thomas Kean adalah satu-satunya harapannya. Memanfaatkan kesempatan ketika Fedroye kehilangan akal, Febriansu mendorong Fedroye, bergegas ke Thomas Kean. Kamu tidak apa-apa. Thomas Kean memandang Febriansu dengan sentuhan khawatir dan tertekan di matanya. Tidak apa-apa. Febriansu menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya merasa sangat bersalah. Dia sudah lama berkecimpung dalam bisnis ini. Bintang-bintang besar, tampak glamor, tetapi di mata orang-orang yang berkuasa, mereka hanyalah aktor yang tidak layak dan mengikuti jalan, tidak ada bedanya bagi orang yang memungut sampah. Febriansu tidak terima, tetapi dia sangat jelas, demi peran yang dia inginkan, dia harus berkorban, tetapi dia jelas bukan tipe orang yang bisa mengorbankan warnanya, dunia hiburan yang tidak gelap, aturan tak terucap ini. Febriansu selalu jelas, awalnya demi dapat masuk ke dalam petinggi-petinggi, dapat dihindari, tetapi pada akhirnya sulit untuk lepas dari babi asin orang kaya. Febriansu, apa kamu cari mati? Apakah kamu tahu, berapa banyak jurus yang aku keluarkan, baru dapat mengundang Fedroye datang? Kamu jalang. Lilian menggertakkan giginya dan berkata bahwa dia sengaja merencanakan pesta koktail ini, dengan tujuan agar Febriansu dapat menemani Fedroye dengan baik. Jika mereka memenangkan peran ini, mereka juga bisa terbang ke langit. Tapi aku tidak berharap Febriansu ini menjadi begitu cuek akan kekaguman, tidak hanya membiarkan dirinya sendiri, bos besar di sekitarnya, bahkan Tuan Ye tidak bisa turun dari panggung sekarang. Bukankah ini mencari mati? Febriansu hanyalah palu, dengan kesempatan bagus. Dia masih berpura-pura menjadi pendiam, dia berpura-pura menjadi kepala Gadia Giok, apakah itu baik untuk penggemar? Di depan bos sungguhan, kamu masih ingin berpura-pura tidak bersalah, bagaimana bisa bintang wanita seperti itu memiliki kesempatan untuk berada di posisi teratas? Meskipun Lilian tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi dia tidak menyangka Febriansu akan berselisih dengan ayah dari Master Emas saat ini. Ini hampir berakibat fatal bagi karirnya di masa depan. Yang paling mengerikan adalah akan terbebani untuk diri sendiri. Jadi siapa yang berani memberikan wajah di masa depan? Sebagai tokoh senior di industri hiburan, Lilian telah membaca banyak wanita, tetapi seperti Febriansu ini, benar-benar pertama sekali. Bukankah ini masalah dengan masa depannya sendiri? Kamu pikir kamu siapa? Kepala gadis Giok. Febriansu, kamu dapat sampai ke titik ini, aku tidak percaya kamu tidak layak menjadi bos besar. Tuan Ye telah jatuh cinta padamu, ini adalah keberuntunganmu, kamu harus bersyukur, kamu lihat keadaan kamu sekarang. Apakah kamu tidak tahu malu? Kamu juga membawa orang yang tidak relevan. Hari ini, Tuan Ye datang kepadamu secara khusus, jadi kamu membuat Tuan Ye sedih. Lilian berkata dengan suara tegas, menggertakkan gigi dan berkata, benar-benar benci besi tidak bisa membuat baja. Awalnya masalah ini sudah diperbaiki, tetapi karena Febriansu tidak bekerja sama, sekarang semua bos besar tidak lagi bahagia. Tuan Ye dia marah, tapi dia tidak tahu apakah dia bisa menekan situasi. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi makanan hanya karena kamu terlihat baik? Berapa banyak wanita cantik di dunia, berapa banyak yang diberkati dengan milikmu? Mengapa kamu menyerahkan pikiranmu? Mengapa kamu tidak bisa menyerah? Bagaimana aku harus mengatakannya lagi kepada kamu baru dapat memahaminya? Kamu benjolan, pikirkanlah, jika kamu dapat melakukannya hari ini, bukankah semua bos besar harus bergabung? Lilian hampir mati, pada saat ini, dia tidak sabar untuk naik dan menamparnya 2 kali. Jika Tuan Ye dapat melihat dirinya sendiri, apakah kamu masih mendapat giliran? Lihat apa ini. Kamu masih membawa orang datang, kamu masih mengecewakan,
kamu menganggap Tuan Ye adalah pangeran. Febrian Su, kamu cepat kemari, berlutut dan mengakui kesalahan kepada Tuan Ye, jika tidak, hari ini semua ini tidak ada habisnya. Bab 1598 Aku tidak suka padanya. Lili Yan memandang Febrian Su dengan merendahkan, bintang yang dia bawa sendiri, tidak 100 maka ada 80, belum pernah ada orang begitu naif sebelumnya, mereka semua ada di sini, dan pelurunya terisi, kamu bilang kamu tidak melakukannya. Tidak ada hal yang baik di dunia ini, jika kamu ingin bangga, jangan menjadi selebriti sama sekali. Selebriti wanita mana yang tidak mengandalkan untuk mengambil posisi atas, kamu pikir kamu istimewa. Ini adalah pacar gosip kamu. Febrian, hehehe, hari ini aku akhirnya dapat melihatnya. Fedro Ye berkata sambil tersenyum tipis. Tidak salah, masih terlihat Saripati Dewa lumayan bagus, tapi yawan aku, apakah kamu punya modal ini? Fedro Ye memandang Thomas Qin dan Febrian Su dengan energi dan membubarkan mereka. Siapa Tuan Ye? Kalian juga layak untuk melawan Tuan Ye. Benar-benar tidak bertanggung jawab, Febrian Su. Aku sarankan kamu untuk berlutut dan mengakui kesalahan kamu kepada Tuan Ye. Jika tidak, kalian berdua tidak ingin pergi dari tempat ini hidup-hidup hari ini. Kamu mungkin belum tahu siapa Tuan Ye. Kota Donghai adalah salah satu dari 3 keluarga Budo keluarga Ye. Tuan Ye adalah yang termuda dari keluarga Ye. Bahkan orang terkaya di kota Donghai Ferdimeng, bertemu juga harus mengangguk dan membungkuk saat melihat Tuan Ye. Tuan Ye menggoyangkan kaki kamu, seluruh kota Donghai bergetar 3 kaki. Artinya, apakah kamu tahu apa itu keluarga Budo? Itu adalah keluarga tersembunyi di atas keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuat atau kuat dirimu di dunia ini, di depan keluarga Budo, tidak layak disebut. Jika kamu menyinggung perasaan Tuan Ye, jangan pikirkan itu, kalian berdua hanya akan menunggu kematianmu. Sekelompok bos besar mencibir lagi dan lagi, di mata mereka, Febrian Su yang dikabarkan pacar gosip Febrian Su, pasti akan mati. Tuan Ye berkata, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri di sini. Febrian Su juga kaget saat ini, apa? Keluarga Budo. Dia juga pernah mendengar orang menyebutkannya sebelumnya, meskipun dia tidak tahu seberapa kuat keluarga Budo, itu pasti bukan sesuatu yang orang biasa mampu. Dia tidak menyangka Tuan Ye adalah anggota keluarga Budi, kali ini benar-benar tertanam. Febrian Su takut, dia takut melibatkan Thomas Qin. Tidak, dia bukan pacar gosipku. Masal ini tidak ada hubungannya dengan dia, Tuan Ye, aku tidak baik, maaf. Febrian Su mengangguk lagi dan lagi, wajahnya juga sangat jelek, saat ini, dia harus meninggalkan Thomas Qin. Thomas Qin, kamu pergi, di sini ada aku, kamu cepat pergi, Tuan Ye ini bukan orang biasa. Mata Febrian Su penuh rasa bersalah, dia awalnya berencana memanggil Thomas Qin untuk menghentikannya minum, tapi dia tidak menyangka bahwa dia hampir menyakiti Thomas Qin pada akhirnya. Jangan khawatir, ada aku, siapa juga jangan berpikir untuk menyakiti kamu. Thomas Qin tersenyum. Febrian Su sangat cemas, kapan, kamu masih harus menjadi pahlawan, Tuan Ye jelas bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Hahaha, ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar hari ini, hanya kamu sampah. Dan kamu ingin melindungi Febrian Su. Kamu harus melindungi dirimu sendiri sebelum berbicara, kamu pikir kamu siapa? Berpura-pura berada di depan Tuan Ye, berapa banyak kepala? Lili yang tertawa terbahak-bahak. Febrian Su, aku sarankan kamu untuk berlutut untuk Tuan Ye, biarkan pria di sebelah kamu yang makan makanan lembut, juga sama seperti kamu, berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Ye. Mungkin Tuan Ye masih bisa melihat wajah aku dan membiarkan kamu pergi. Seperti untuk cara hidup, seperti untuk pria itu tidak ada hubungannya denganku. Lili yang berdiri di sekitar dadanya, tatapan matanya dingin. Febrian, aku boleh melepaskan kamu, kamu temani aku saja. Aku benar-benar menyukai kamu,
Tapi pria ini memotong tangan dan kakimu, lalu membuangnya. Aku tidak menyukai dia. Fedro Y menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidakpedulian. 4 pengawal kekar di sampingnya sudah bersemangat untuk mencoba. Mereka semua adalah master yang dilatih oleh keluarga Y. Tidak, Tuan Y, aku mohon. Thomaskin benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak ada hubungannya dengan kita, biarkan dia pergi. Febriansu berkata dengan wajah pucat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.